Assalamualaikum, selamat sore Bu Gina. Sore pacar, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Gimana pacar? Kok gimana? Kan Bu Gina tadi jangan WA saya teh, mau ngobrol cenah. Iya, saya Har, teh pengen curhat nih pacar, boleh nggak? Maaf ya ngeganggu eh, waktunya. berat. Sok sieun teu mere solusi ais curhat mah. Saya teh butuh dari senior nih arahan. Uh, Seniornya saya teh. Iya, Nya atuh siap-siap. Bu Gina teh mau cerita apa sih hari ini teh? gini pacar. Eh Masalah di SMA dengan SD mungkin beda ya. Tapi yang saya Mhm. masih belum mendapatkan solusi itu salah satunya satu aja lah ya yang mau dicurhatkan satu Iya, dulu. jangan banyak-banyak. Ya Sayang besok kuota, nanti Bu. besok WA lagi ke pacar. Ya, Siap. yang sekarang itu, yang ingin saya sampaikan itu tujuannya adalah ingin mencari solusi terkait pelaksanaan ekskul, pacar, di Oh, sekolah. baik. Ya, Mm, eskul, Bu, ya. iya, jadi Memang gini seperti cerita, heeh, ya, sok mangga gimana? mangga. Sok Mm, Ibu. jadi ceritanya gini, pacar. Kalau dulu memang pelaksanaan ekskul itu ya kan Hmm, pramuka wajib. Jadi anak-anak ikut ya. pramuka tanpa ada ekskul yang lain lah ya. Mungkin silat ada, tapi dengan pelatih yang lain. Nah, sekarang itu karena saya kebetulan di kesiswaan, jadi kita membuat program yang untuk ekskul itu ya khusus adalah membuat ekskul dengan berbagai jenis ekskul gitu. Nah, di antara ekskul itu semuanya dilaksanakan di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Itu khusus jadwalnya untuk ekskul. Nah, saya juga sudah membagi guru di sini, bagiannya untuk jenis ekskul ini dipegang pembinanya oleh ibu guru ini, bapak guru ini gitu ya, sudah pembagiannya. Nah, yang jadi kendala adalah ketika kembali ke pemahaman bahwa kita harus menerapkan pembelajaran yang apa yang mengacu kepada siswa ya murid, lalu kita Oh, harus iya, memperhatikan minat murid gitu. berpihak pada murid. Waktu awal ya, waktu semester lalu di tahun ajaran kemarin, kita membebaskan anak memilih ekskul sesuai dengan minatnya masing-masing. Anak ada yang langsung di jam itu kan langsung menyebar ya ke ruangan Mhm, yang sudah merupakan ruangan jenis ekskul yang mereka pilih gitu. mhm. Setelah dilakukan evaluasi di tahun ajaran baru kemarin, dievaluasi itu kurang efektif karena ternyata kalau melihat di sesuai minat murid, murid itu ada yang masuk ke beberapa ekskul yang banyak diminati gitu. Apakah memang minatnya di situ atau teman pada akhirnya kan? Satu ekskul di situ penuh aja, seperti basket misalnya, banyak yang penggemarnya penuh lapang teh pacar. Eskul Akhirnya yang lain nggak laku. ya, yang kayak MIPAS gitu kan anak teh nggak banyak pilih ya, MIPAS gitu. Nah, akhirnya ketika dievaluasi itu membuatlah sebuah format baru lah, maksudnya untuk mengevaluasi yang kemarin ya. Akhirnya dibuat juga sekarang itu tidak mungkin ini salah atau tidak, saya juga makanya ingin bertanya kepada pacar ya. Kita tetap tidak bisa menerapkan sesuai minat siswa semuanya gitu, supaya seimbang antara jenis ekskul yang satu dengan yang lain. Ya, kita tanya dulu ke siswa, apakah ini, kamu maunya apa? Tapi ketika menumpuk di satu tempat, akhirnya guru lah yang menentukan supaya rata gitu ya. Tapi kenyataannya yaitu tidak kurangnya kolaborasi antara guru juga akhirnya komunikasinya tidak tersampaikan dengan jelas. Akhirnya masih ada yang guru ya asal masuk weh, hasil tetap aja penumpukan gitu pacar. Efektif. Nah, ini terlaksananya kemarin di hari Sabtu. Berarti Mhm. masih ke Sabtu dan Sabtu yang akan datang ini masih bingung juga nih saya pacar. Apa solusinya ya biar pelaksanaan ekskul ini bisa berjalan lancar, efektif, tapi tetap mengacu kepada minat siswa gitu pacar. Intinya seperti Mhm. itu sih. Baik, yang saya tangkap memang satu, masalah eskul, Bu, ya. Yang Hmm. kedua sebetulnya tadi kan Ibu sudah mencari dan mendapatkan dengan evaluasi, ya, mendapatkan apa saja hambatannya, kemudian juga bahkan tadi saya juga sudah mendapatkan intinya sebetulnya sudah ada tadi jawaban atas hambatan yang Ibu rasakan sebetulnya.
begitu kan. Tinggal sebetulnya yang sekarang Ibu lakukan adalah kalau memang ingin membuat sesuai dengan minat dan bakatnya, tapi baiknya memang alangkah baiknya memang Ibu membuat kuota, Bu. Nah, seperti itu. Kuota Jadi gimana pacar? kuota jadi per ekskulnya maksimal berapa orang. Jadi semua ekskul insya Allah akan laku sebetulnya. Begitu. Nah, berarti sebetulnya tadi kan menurut Ibu, apa sih hambatan utama dari kurangnya kolaborasi kalau menurut Ibu apa hambatan utamanya? Hambatan kurang kolaborasinya kadang gini, aduh maaf tapinya ya bukannya saya ini, cuma yang saya rasakan misalnya ketika sosialisasi ekskul di awal tahun ajaran ya, kan kita juga ada tim dari kesiswaan, memang tidak banyak gitu ya, tidak seperti di SMA. Tapi ketika menyampaikan itu, kita kan menerima masukan ya sebetulnya dari guru-guru, baiknya seperti apa jenis ekskul yang masuk, yang sudah disuguhkan, kita beri masukan, kita perbaiki. Tapi saya juga heran gitu, kenapa ketika pelaksanaannya di hari Sabtu kemarin, malah di malamnya itu ketika akan pelaksanaan, masih banyak yang miss gitu ya. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang kemarin itu mungkin karena kurangnya kesamaan apa ya kesamaan langkah. Sebetulnya kalau kesamaan visi untuk kesamaan persepsi mungkin kan kita sudah ada di awal sebetulnya ya harusnya mah, cuma ketika mengeksekusinya nggak tahu kenapa akhirnya ada yang mungkin berjalan masing-masing sehingga pelaksanaannya yang memang tidak sesuai dengan yang rencana di awal gitu pacar. Nah mungkin kurangnya kolaborasi, komunikasi untuk menjalin kolaborasi dengan guru-guru mungkin masalahnya mungkin ya. Nah, baik. Sebetulnya Bu Gina kan tadi sudah menjawab hambatan-hambatannya begitu ya, sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya, mengapa ekskul ini kurang berjalan dengan baik gitu kan. Kurangnya kolaborasi, kurangnya komunikasi dan sebagainya itu. Nah, lantas kalau menurut Bu Gina kira-kira ke depan itu rencana aksi yang seperti apakah sehingga akan membuat kolaborasi dan komunikasi ini lancar, minimal dengan guru dulu, Bu. Begitu. Sebelum kita targetnya memang ke murid. Muridnya dulu bagaimana kira-kira, Bu? Ya. Kalau rencana aksi ya memang hambatan yang saya rasakan memang kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dengan guru-guru, menyamakan persepsi, menyamakan bahwa kita harus melangkah seperti ini, kita sama gitu tujuannya gitu ya. Nah mungkin salah satu yang dilaksanakan ya mungkin salah satunya harus melalui apa ya, yang belum kalau sosialisasi mungkin sudah ya Pak Car ya. Kalau rencana yang akan dilaksanakan mungkin harus ada ini mungkin ya, pendekatan personal kali ya mungkin. Pendekatan Betul, Bu. personal kepada masing-masing guru supaya Iya, komunikasinya lebih intens mungkin ya? Gitu bisa betul. nggak ya? Iya, karena memang yang saya rasakan juga, Bu, kalau saya juga di sekolah, ketemu setiap hari belum tentu dekat, Bu. Nah, bahkan juga kadang-kadang kita bilang ke murid, "Kalian jangan ngobrolnya sama si ieu wungkul. Sok sekarang ada kegiatan KBM belajar kita buat kelompok yang baru." "Nggak mau ah, Bu, saya mah pengen sama si ini." Bisa jadi itu pun terjadi di ruang guru, Bu. Begitu. Kita ketemu setiap hari ke ruang guru, tapi dekatnya memang tidak dekat dengan kita, begitu kan. Lebih nyamannya itu kalau ini dengan ini, dengan ini, dengan ini seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus Ibu antisipasi barangkali. Begitu. Oh, iya iya iya. Lalu kalau memang sudah dipahami kira-kira masalah seperti apa, kira-kira ke depan bentar. Ya. Iya. Jadi kira-kira ke depan apa yang akan Ibu lakukan nih? Ya, mungkin berarti saya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu lagi ya, mengkoordinasikan ulang kepada pimpinan mungkin ya, dengan kepala sekolah. Lalu selanjutnya mungkin harus ada pendekatan secara personal juga ya dengan masing-masing guru. Mungkin kalau tadi pacar bilang ada kubu-kubu misalnya ya dekat dengan ini dengan mungkin Saya nggak enak bilangnya Bu kalau seperti itu. ya maksudnya apa ya, teman dekat gitu ya. Ya, Mungkin ada yang ada lebih dekat. mungkin ada yang lebih dekat dengan Anu saya bisa mengajak ngobrol dulu melalui beberapa orang, nanti bisa pendekatan dibantu dengan teman-temannya yang lain gitu mungkin ya pacar. Bisa nggak seperti itu? Betul, kadang-kadang komunikasi mungkin kalau kita yang mengkomunikasiin
mengkomunikasikan pada orang tersebut kurang diterima, Bu. Tapi kalau lewat si A atau lewat si B itu mungkin akan lebih dapat diterima oleh orang itu, Oh, begitu. iya iya, baik baik Lalu baik. kalau ke depan, prioritas Ibu untuk murid seperti apa, Bu? Selain tadi kan ini mah ke gurunya, ke teman sejawatnya, kalau ke muridnya bagaimana, Bu? Kalau ke muridnya, eee, sebentar Pak, ada gangguan sebentar ya. Ah, siap. Iya, ini. Untuk ke murid mungkin rencana saya, harus dilakukan asesmen lagi mungkin ya, Pak, ya, berupa mungkin ditanyakan, wawancara lagi kepada siswa. Karena menurut yang saya baca juga, ternyata minat siswa itu pijar. Ini anak saya, maaf, Pak. Jadi Boleh. kalau misalnya minat siswa satu misalnya, ketika belum apa, aduh gimana sih yang saya baca tuh lupa. Jadi siswa itu harus diberi kesempatan untuk mencoba atau mencari minatnya yang baru kayak gitu ya. Nah, Hmm. mungkin dengan melakukan asesmen dulu ya, setelah yang kemarin dilakukan asesmen mungkin bisa dilakukan asesmen lagi, mungkin juga di pikiran atau perasaan murid itu ada perubahan ya. Kemarin misalnya sukanya aku teh suka ngegambar, pas berjalannya waktu ternyata menggambar teh gini aku malah lebih suka nyanyi, mungkin kan ada perubahan mungkin ya pacar. Jadi mungkin kedepannya nanti yang akan saya lakukan kepada anak-anak mungkin harus ada asesmen dulu, asesmen awal lagi untuk identifikasi anak ini maunya kemana, dan mungkin dengan arahan wali kelasnya, jangan melepaskan secara penuh anak sukanya ini gitu ya. Jadi guru harus mempunyai peran ketika mengarahkan minat anak juga gitu. Jadi anak juga kadang suka bingung kalau SD mah pacar. Mm-mm. Saya sukanya naon, cina saya sukanya ini, saya sukanya berantem, saya sukanya nonton, kan nggak mungkin ya ada. Jadi mungkin akan asesmen dulu pacar. Baik, ya sebetulnya rencana Ibu sudah bagus ini ya. Jadi ke depan selain yang pertama tadi ingin mengeratkan kembali kolaborasi antar rekan sejawatnya begitu kan agar eskul ini dengan lancar dengan baik terlaksana, juga Ibu akan melakukan lagi semacam diagnosis awal ya. Diagnostik kepada murid barangkali nanti berubah minat dan keinginannya untuk mengikuti eskul ini begitu ya. Dan juga mungkin nanti karena memang setiap eskul itu ada berapa eskul, Bu? Direncanakan? Ada 8 Pak. Tuh, ada 8 kalau muridnya sekitar 200 ya tinggal dibagi saja, Bu, sehingga nanti dikuotakan saja begitu. Akhirnya semua eskul juga akan terisi Ya. begitu. Nah, kira-kira kalau udah seperti itu apa, Bu, rencana tindak lanjut Ibu yang akan dilaksanakan ke depan untuk kegiatan ini agar terlaksana dengan baik? Ya. Berarti kalau tadi hasil saya ngobrol dengan Pak Car ya, saya tercerahkan nih Pak Car, terima kasih. Hmm. Berarti Setelah mungkin setelah coaching ini mau ngapain nih tang ya eskul teh? setelah Tah, kucing ini, nah dikumahakeun di eskul teh ye. ya, jadi saya coba dulu untuk pertama pasti mengkoordinasikan ya mungkin ke kepala sekolah dan juga tim dari kesiswaan bahwa akan ada asesmen awal dulu. Setelah asesmen Hmm. awal juga nanti disampaikan kepada guru-guru semuanya, terutama yang menjadi wali kelas untuk dapat mengarahkan atau memandu, menuntun siswa-siswanya agar menemukan minatnya gitu ya, bukan hanya satu, mungkin minatnya yang lain sehingga bisa berfokus kepada ekskul yang diikutinya sesuai dengan minatnya tanpa harus mengikuti teman-temannya gitu ya. Jadi Nah, kadang penuh karena ngikutin temannya gitu ya. betul. Makanya betul Bu setuju tadi diagnostik lagi. Karena Ya, kadang-kadang yang kemarin ya itu tadi Bu, circle-nya ikut ini, urang ya, ge ngiring we ka dieu gitu ya kan. betul. Asalkan ada kamu aku senang. Gitu. Ya. Nah, iya gitu pacar ya. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya sudah mendapatkan mungkin ya poinnya, saya sudah tercerahkan dari Pak Car setelah asesmen, lalu selanjutnya nanti koordinasi juga dengan wali kelas. Mudah-mudahan nanti harus menyamakan persepsi lagi juga dengan guru-guru yang lain supaya pelaksanaannya bisa efektif gitu ya, bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga anak-anak bisa mendapatkan minatnya gitu ya, mendapatkan pelayanan menggali minat dan bakatnya gitu Pak Car ya. Terima kasih banyak loh pencerahannya. Kira-kira Bu, kapan ini akan dilaksanakan nih? Berarti kan ini hari Sabtu ya Pak ya. Setiap hari Sabtu pukul 10 saya harus dapat menyelesaikan
alurnya ini agar hari Sabtu depan ini bisa terlaksana. Jadi kan hari Selasa ya pacar ya. Hari Selasa, hari besok Selasa. harus sudah bergerak membuat asesmen berarti pacar. Insya Allah. Betul. Jadi saran saya Bu, memang asesmen itu yang lebih gampang. Memang kalau di tingkat atas seperti saya Bu, memang mudah karena anak-anak sudah menggunakan gawainya masing-masing. Jadi kita sudah memberikan link gitu kan, mereka bisa mengisi sendiri masing-masing individu. Nah, tapi kalau di Ibu seperti apa Bu kira-kira yang diagnostik awal yang kemarin melakukan asesmen seperti apa Bu langkahnya? Kalau yang pertama memang kemarin kan hanya melalui Google Form ya Pak ya, tapi mungkin sudah. Sudah. Berarti memang sudah anak-anak membawa handphone ya? Iya, ada. Oh, Tapi luar tidak biasa. setiap hari, Pak. Tidak Oh. diperbolehkan setiap hari. Kalau kita memang sedang membutuhkan menggunakan handphone gitu, anak-anak dihimbau kepada orang tuanya untuk membawa pada hari itu gitu. Gitu. Bagus. Nah, kita juga mungkin bisa melakukan sekarang ditambah dengan wawancara dengan orang tua mungkin ya. Untuk mendapatkan yang maksimal laporan dari orang tuanya juga. Baik, Bu. Informasi. Sedikit tanya, Bu, apakah kalau di SD juga ada semacam tes psikotes begitu, Bu? Psikotes sih enggak sih Pak, kalau khusus enggak, cuma kadang suka ada ya yang kerjasama dengan yang dari luar suka ada juga, cuma karena kadang kita terbentur juga ya Pak, tidak maksimal pelaksanaannya karena ya tahulah Pak kalau kita kerjasama dengan luar mungkin hubungannya dengan itu ya si itu, jadi kita menghindarilah kalau sekolah negeri ya, agak-agak diminimalisir lah hubungan-hubungan dengan yang si M. Iya, oke, baik seperti itu kan. Barangkali memang kalau memang sudah ada semacam memang setiap tahunnya ada diagnostik seperti psikotes gitu kan, mungkin dari data tersebut juga bisa Bu sebagai bahan pertimbangan Ibu untuk melakukan diagnostik gitu kan. Oh, kalau si ini minatnya itu ke ekskul apa kira-kira gitu kan, diarahkannya ke yang ini seperti apa begitu. Tapi juga dengan Ibu melakukan diagnostik lagi juga itu akan lebih baik lagi. Lebih akurat lagi nanti Bu datanya yang akan Ibu dapatkan. Ya, baik. Luar biasa Bu. Terima kasih banyak ya pacar. Aduh, saya tercerahkan sekali hari ini. Sampai mudah-mudahan saling tercerahkan. Alhamdulillah. Saya tutup Terima kasih banyak pacar. Mungkin izin nanti kalau saya bisa menghubungi pacar lagi besok, lusa, dan seterusnya ya untuk mengkoordinasikan lagi masalah ini. Siap, anytime, mangga. Terima kasih. Sami-sami Bu. Luar biasa. Ya, terima kasih pacar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.